diperbolehkan dia untuk melakukan cumbu rayu bersama istrinya atau bersama keluarganya, dan diperbolehkan dia mencium ya istrinya. Tetapi perlu diingat ya, para ulama mengatakan seseorang ya mencium itu ada dua. Ada orang mencium dengan syahwat, ada orang ciumannya itu tidak dengan syahwat. Ciuman yang tidak dengan syahwat itu adalah ciuman seorang ayah kepada anak, atau anak kepada seorang ayah atau kepada ibu. Maka ini ciuman yang tidak diiringi dengan syahwat. Para ulama sepakat bahwasanya hal ini diperbolehkan dilakukan di bulan Ramadan. Makanya tidak mengapa ketika kita ya melepas anak kita sekolah ya, kita cium dia ya, atau sang anak tersebut mencium orang tuanya, maka tidak mengapa ya. Ini para ulama sepakat ini tidak makruh hukumnya, dan ini boleh dilakukan ya. Bahkan semacam inilah sunnah Nabi SAW ya, berkasih sayang terhadap anak kecil ya. Karena ada seseorang melihat Nabi SAW mencium anak kecil. Kata orang ini, saya punya 10 anak, tidak ada satu pun yang saya cium. Kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayangi dari orang langit. Ya. Maka mencium anak itu adalah ciuman kasih sayang, bukan ciuman yang penuh syahwat. Maka para ulama sepakat ini tidak ada masalah ketika seorang berpuasa. Yang kedua adalah seseorang mencium istrinya, atau seorang istri mencium suaminya ketika di bulan Ramadan. Hal ini kata para ulama ini tidak semuanya boleh. Tidak semuanya boleh keadaannya. Keadaan yang diperbolehkan adalah ketika orang tersebut dia bisa menahan syahwatnya. Dia tahu bahwasanya kalau dia menyium istrinya, dia bisa menahan syahwatnya. Ya. Tidak akan mengeluarkan air mani dan seterusnya. Ya. Maka orang semacam ini tidak ada masalah. Hukumnya boleh. Dia mencium istrinya ketika di bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa shaimun wa kana amlakakum li irbih." Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium istrinya ya, sedangkan beliau dalam berpuasa. Sesungguhnya dia Nabi SAW paling ya bisa menjaga syahwatnya. Kata para ulama, orang yang mampu untuk menjaga syahwatnya, maka tidak ada masalah. Yang kedua adalah seseorang ya dia tidak bisa menjamin dirinya. Ketika dia mencium istrinya, tidak bisa menjamin. Ya. Tetapi dia tahu tidak akan sampai kepada yang haram. Dia tidak bisa menjamin, tetapi dia tahu tidak akan sampai kepada sesuatu yang haram. Maka orang semacam ini hukumnya adalah makruh. Ya. Hukumnya makruh dia mencium istrinya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang tidak bisa menahan dirinya. Maka kalau dia ya bercumbu rayu dengan istrinya, dia akan terjumus ke dalam sesuatu yang haram. Maka ini hukumnya apa? Haram. Ya, maka ini tidak boleh ketika dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Maka kalau seandainya dia tahu, kalau seandainya dia bercumbu rayu dengan istrinya, dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram di waktu puasa, maka tidak boleh hukumnya. Ya. Tetapi ada pertanyaan yang menarik di sini. Kenapa dinisbatkan kepada orang tersebut? Ya, kalau dia merasa, kalau dia tahu, ya. Padahal kan kita Ustaz kada tahu kalau kada dicoba. Ya, amun kada mencoba kada tahu nih kawakah kuatkah kada kah? Iya. Kenapa di dalam Islam ya dinisbatkan kepada perasaannya? Di sini kata para ulama ini dikembalikan kepada ilmu orang tersebut. Karena setiap orang mengerti keadaan dirinya sendiri. Maka dikembalikan kepada ilmunya. Ya, maka dia yang menghukumi.
Kalau dia merasa dia tidak kuat, sudah jangan dilakukan. Walaupun belum tentu ketika di lapangan dia kuat atau tidak kuatnya. Tapi kalau dia merasa demikian, maka tidak boleh dia bercumbu rayu dengan istrinya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.